Yang ada para sahabat kalau mereka tidak tahu tentang hadis, mereka datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Aisyah buka pengajian ya. Bukan Aisyah radhiyallahu anha buka pengajian. Mereka datang bertanya kepada Aisyah, apalagi itu adalah ummul mukminin. Bukan Aisyah ke masjid buka pengajian ya. Jangan salah paham. Jadi wajar kita tahu ada istri Nabi yang sangat cerdas, faqihah, Aisyah radhiyallahu taala Siddiqah binti Siddiq ya radhiyallahu taala anhuma ya. Wanita yang saleh, yang alimah, dan dia adalah ibunda kaum mukminin. Ketika para sahabat ada masalah, mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala karena mereka tahu tidak ada yang punya ilmunya kecuali Aisyah. Banyak hal-hal yang terjadi dalam rumah Nabi yang tidak ada yang tahu kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Adapun zaman sekarang banyak laki-laki tahu, ngapain kita belajar kepada wanita yang ilmu itu ada di kalangan para lelaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mengenal Islam yang semoga Allah merahmati kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan coba membahas tentang fenomena ustazah yang menjadi ceramah mendakwahkan Islam di hadapan khalayak ramai secara umum. Bagaimana pandangan Islam terhadap seorang wanita yang menjadi ustazah yang berceramah di hadapan orang banyak, baik di hadapan perempuan maupun di hadapan laki-laki. Kita simak dulu video berikut ini. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz, adakah hadis sahih bahwa Aisyah istri Rasulullah mengajar para sahabat, Ustadz? Karena di sekarang ini banyak ustazah wanita percaya diri menjadi penceramah untuk laki-laki. Mohon penjelasannya, Ustaz. Wanita percaya diri menjadi penceramah untuk laki-laki. Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang ada para sahabat kalau mereka tidak tahu tentang hadis, mereka datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Aisyah buka pengajian ya. Bukan Aisyah radhiyallahu anha buka pengajian. Mereka datang bertanya kepada Aisyah, apalagi itu adalah ummul mukminin. Bukan Aisyah ke masjid buka pengajian ya. Jangan salah paham. Jadi wajar kita tahu ada istri Nabi yang sangat cerdas, faqihah, Aisyah radhiyallahu taala Siddiqah binti Siddiq ya radhiyallahu taala anhuma ya. Wanita yang saleh, yang alimah, dan dia adalah ibunda kaum mukminin. Ketika para sahabat ada masalah, mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala karena mereka tahu tidak ada yang punya ilmunya kecuali Aisyah. Banyak hal-hal yang terjadi dalam rumah Nabi yang tidak ada yang tahu kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Adapun zaman sekarang banyak laki-laki tahu, ngapain kita belajar kepada wanita yang ilmu itu ada di kalangan para lelaki ya. Ya kecuali mungkin wanita mengajar wanita, maka itu oke lah ya, mungkin ada majelis mereka khusus selama wanita tersebut memang berkompeten untuk bisa mengajar ya, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan, tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu ya, dan sebatas kemampuannya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau wanita buka pengajian di depan laki-laki, maka khawatirnya laki-lakinya pada khusyuk melihat ustazah. Bagaimana sahabat? Kalau bapak-bapak jawabnya pasti boleh lah ya, supaya kusuk gitu katanya. Nih kita lihat nih video berikut ini. Annal janaba lahu takhiru waslil jinabati malam yadik alaihi waktu sholah. Jadi orang yang junub itu boleh mengakhirkan mandi junubnya selama tidak mepet waktu sholat. Jam 4 honge. Nah itu kan sebentar lagi subuh tuh. Nah ternyata ibu nggak sholat subuh malah hongihan lagi. Nah, itu tidak boleh. Lalu bagaimana hukumnya seorang wanita atau perempuan menjadi seorang pendakwah atau penceramah? Sebenarnya secara Islam, perempuan atau wanita yang menjadi pendakwah atau menjadi penceramah ini sudah dicontohkan oleh istri Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tetap berdakwah, membagikan ilmu yang didapatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi
beliau radhiyallahu anha tetap berdakwah di balik layar. Tidak pernah menampakkan wajahnya di hadapan para sahabat yang bertanya kepada beliau. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Yang artinya apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Berdakwah sudah dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, namun tetap menjaga kesucian mereka, yakni berdakwah di balik layar. Lalu bagaimana perempuan dan wanita zaman ini yang menjadi ustazah, sementara mereka berdakwah di hadapan perempuan maupun di hadapan laki-laki? Jelas dakwah bagi perempuan sangat dianjurkan. Akan tetapi perempuan sebaiknya dan semestinya mendakwahi keluarganya yang pertama, kemudian berdakwah kepada sesama wanita. Menurut bin Bas, boleh perempuan berdakwah di jalan-jalan atau keluar rumah dengan syarat harus didampingi oleh mahramnya, akan tetapi mereka berdakwah tetap di antara sesama mereka. Lalu bagaimana tentang ustazah-ustazah yang pada saat ini viral, menjadi ceramah di hadapan, menjadi penceramah maksud kami di hadapan orang banyak? Silakan antum sendiri yang mengambil keputusan atau pendapat berdasarkan dalil-dalil atau pendapat ustadz yang tadi kami paparkan di video sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.